Perkenalkan, nama saya Erika Melati Sitohang, NPM 201100057. Di sini saya akan mempresentasikan manajemen proses. Deskripsi proses. Definisi adalah program yang sedang dieksekusi oleh pemproses unit terkecil yang secara individu memiliki sumber daya dan dijadwalkan oleh sistem operasi atau SO. SO mengelola semua proses di sistem dan mengalokasikan sumber daya ke proses-proses sesuai dengan kebijaksanaan untuk memenuhi sasaran sistem. Hal-hal berkaitan proses. A. Multiprogramming atau multitasking. B. Multiprocessing. C. Distributed processing. Multiprogramming. Definisi manajemen banyak proses pada satu pemproses, banyak proses yang dijalankan bersamaan. Masing-masing proses mendapat bagian memori dan kendali sendiri. Program yang dijalankan bersifat tidak bergantung atau independen. Proses terpisah satu dari lainnya dan tidak berpengaruh satu program pada suatu saat atau on program at any instant. Pada satu waktu hanya satu proses yang dilayani pemproses menggunakan interleave bukan overleave. Di antara program-program, oleh karena perpindahan dari satu proses ke proses dilakukan secara cepat bagi pemakai seolah-olah bekerja secara paralel. Hal ini dikenal dengan parallelisme. Multiprocessing. Definisi. Manajemen banyak proses di komputer multiprosesor. Dengan kata lain, komputer dengan banyak pemproses di satu sistem komputer dengan masing-masing pemproses melakukan pemprosesan secara independen. Contoh SO yang mendukung Windows NT, Unix, dan Linux. Distribusi pemproses. Manajemen banyak proses yang dieksekusi di banyak sistem komputer atau banyak prosesor yang tersebar atau terdistribusi di banyak tempat dan antar prosesor bisa kerjasama bagi pekerjaan. Contoh, Match atau Amobee. Pemproses. Kebutuhan utama pengendalian proses oleh SO dapat dinyatakan dengan mengacu ke proses, yaitu A. Saling melanjutkan atau interleave. B. Mengikuti kebijaksanaan tertentu. C. Mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. Agar sumber daya komputer tidak dipakai upload oleh suatu proses atau proses tidak kebagian sumber daya komputer secara terus-menerus. Mengikuti kebijakan TTT, SO harus mengalokasikan sumber daya ke proses-proses mengikuti kebijaksanaan yang ditentukan. Misal, suatu aplikasi memiliki prioritas lebih tinggi sambil menghindari deadlock. Deadlock adalah kondisi di mana sekumpulan proses tidak bisa dieksekusi lagi karena banyak proses yang menggunakan sumber daya komputer atau hold, dan banyak proses yang meminta sumber daya komputer atau wait atau request sumber daya komputer yang sedang dikuasai oleh proses yang lain. Mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses. SO harus mendukung komunikasi antar proses dan penciptaan proses oleh pemakai sehingga membantu menstrukturkan aplikasi. Jadi pada sistem dengan banyak proses aktif, proses-proses pada suatu saat berada dalam
beragam tahap eksekusinya. Proses mengalami beragam state selama siklus hidupnya sebelum berakhir dan keluar dari sistem. SO harus mengetahui state masing-masing proses dan merekam semua perubahan yang terjadi secara dinamis. Informasi ini untuk penjadwalan dan memutuskan alokasi sumber daya. Diagram state dasar. Running, pemproses sedang mengeksekusi instruksi proses tersebut. Ready, proses siap dieksekusi, tapi pemproses tidak tersedia untuk eksekusi proses ini. Artinya, proses disiapkan terlebih dahulu sambil pemproses mengeksekusi proses lain yang dalam state running. Yang terakhir, blockade atau waiting. Proses menunggu kejadian atau event untuk melengkapi tugas. Contoh event I atau O. Contoh diagram state dasar. Diagramnya ini dapat kita lihat. Keterangan dari gambar yang di atas, proses baru diciptakan berada pada state ready. Proses dari running menjadi blockade karena sumber daya yang diminta sebelum tersedia atau meminta layanan perangkat, masukkan atau keluar I atau O sehingga menunggu kejadian yang muncul. Proses ini dikendalikan dengan event wait. Proses dari running jadi ready karena penjadwalan memutuskan eksekusi proses lain oleh karena jatah waktu telah habis atau time out. Proses dari blockade jadi ready karena sumber daya yang meminta tersedia atau layanan I/O selesai atau terpenuhi. Proses ini dikenal dengan event occurred. Proses dari ready jadi running karena penjadwalan memutuskan untuk mengeksekusi proses tersebut. Kesimpulannya, sistem pada manajemen ini memiliki peran untuk membuat produk yang dihasilkan sesuai standar operasi yang telah ditentukan. Produk yang dihasilkan harus mampu memuaskan kebutuhan konsumen. Sekian dari presentasi saya. Saya ucapkan terima kasih.